Oke. Nah, sekarang kita lihat metode tabel ini diselesaikan menggunakan algoritma. Jadi penerapannya itu dengan satu stepnya. Kita definisikan dulu fungsinya. Terus yang kedua, tentukan range-nya, batas atas dan batas bawahnya, jumlah pembaginya berapa. Kemudian hitung stepnya, ya, dari hasil nilai H-nya dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Kemudian lakukan seleksi, lakukan perulangan dulu. Dari I untuk nilainya 0 sampai dengan N, kita hitung sebagai penjumlahan tadi. Ya. Nah, kemudian baru lakukan perhitungan lagi, ya, lakukan penentuan. Kalau nilainya 0, maka XK penyelesaian. Kalau dia hasil perkalian dari yang sebelumnya adalah lebih kecil dari 0, kalau dia lebih kecil, maka XK ada penyelesaian. Seperti itu. Nah, tahapan ini bisa kita implementasikan dalam sebuah algoritma, sebuah program. Nah, ini ya, contoh misalkan ini ya. Saya udah buat dalam Python ya, tapi kita coba step by step ya sambil jalan di sini. Ya. Nah, yang pertama kita import ya, import numpy ya, snp. Nah, numpy ini ya, ini berguna buat perintah eksponensial ya, buat fungsi eksponensial tadi adanya di sini dia. Sama seperti math juga nanti kalau misalkan butuh sin, cos atau itu pakainya fungsi math, matematika ya. Oke. Nah, ini misalkan saya print pakai metode metode ini judul gedenya nih, metode tabel ya. Metode tabel. Gitu ya, tabel. Kalau saya cetak, saya save dulu nih ya. Saya save. Kita save, simpan di dalam modulnya, katakanlah metode numerik ya. Saya simpan di, oke, saya simpan sini. Ya, ini namanya metode tabel. Metode tabel. Kalau saya run ya. Oke, keluar di sini, terus kemudian dia tampil hasilnya. Nah, ini judul ya, metode tabel ya, tampilannya seperti itu. Oke, kemudian saya cetak dulu buat persamaannya. Tadi kita ngambil dari salah satu contoh yang udah kita buat ya. Soalnya itu adalah X ditambah E dipangkatkan dengan minus E, minus X ya. E pangkat X. Nah, fungsinya ya, coba. Nah, kita bisa ganti ini fungsinya ya. Ini cuma pencetakan aja. Nah, sekarang kita inputkan dulu batas atasnya ya, input ya, masukkan ya, batas atasnya, batas bawah ya, X1 nya. Oke ya, X2 kita lakukan input, masukkan batas atas. Oke ya, kemudian N sebagai nilai pembaginya, mau berapa pembagi dia, input ya, masukkan banyaknya iterasi. Iterasi ini pembagi sebenarnya. Iterasi mau berapa? 10 gitu ya. Pembaginya 10 berarti. Seperti itu. Nah, perlu diketahui adalah ketika kita menggunakan fungsi input ini, kalau di Python, ini nilainya tipe X1, X2 dan N ini tipenya adalah string. Maka harus kita convert dulu, kita buat fungsi float. Nah, saya ambil float ya, tipenya float nanti ya. Karena ada koma-koma, maka saya gunakan tipenya float ya, batasnya float. Oke, ini jadi hasilnya nanti bisa diproses ya, float.
ya. Ini kita run. Jadi pada saat kita jalan, nah ini masukin batasnya berapa? Min 0,6, masukin batas bawahnya 0,5, 10. Seperti itu ya. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita dapat ini, kita hitung H-nya. Ya, H-nya itu diperoleh dari rumus batas atas X2 dikurangi X1, kita bagi dengan N. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai buat iterasinya dari 0 mulainya. Ya. Oke, sekarang kita mau pakai while. While selama I lebih kecil dari sama dengan N, ya, gitu, ya. Terus N kita buat, dan juga kan batas bawah sama batas atas ini dibuat jangan sampai batas bawah lebih tinggi, maka selama batas bawahnya lebih kecil dari batas atas, lebih kecil menggunakan simbol ini. Oke, nah while. Ya. Nah, sekarang yang dilakukan selama while berdasarkan algoritmanya, hitung nilai X-nya tadi, nilai buat penambahan berikutnya. Kita sebut di sini X. Dia buat nambah, kan jadi 0,6, 0,59, 0,58. Nah, ini ya rumusnya gini dia. X1 batas bawahnya kita tambah dengan I kita kali dengan H. Dia akan nambah satu-satu, terus nambah satu-satu. Kemudian fungsinya kita masukkan, ya, X1, masukin nilainya dari rumus tadi. Nah, yang diambilkan X-nya. X kita tambah dengan sesuai dengan fungsi ini tadi nih. Nah, ini. Ya, ini bisa kita copy. Kita copy sini. Nah, karena E ini nggak bisa ditulis menggunakan E aja, maka kita pakai fungsi NP dari library NP ini. Nah, dia manggil E ini penggantinya adalah eksponen 1. Ya, eksponen 1. Ya. Terus pangkat pakainya bintang 2. Oke. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah fungsi pertama kita masukkan nilainya X ditambah E pangkat X itu sendiri. Untuk fungsi yang kedua itu kan hasilnya dari ditambah 1 X-nya, ya, X-nya itu penambahan 1. Jadi nilai yang ini kita tambahkan 1, nambah 1 seperti itu ya. Jadi di sini X plus 1, ya. Terus kemudian kita tambahkan plus NP kali eksponen 1, kita pangkatkan. Ya, pangkat itu bintang 2 ya. Kita kali NX plus 1. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita lakukan validasi. Kali kan ada 3 kemungkinannya. Jika fx1-nya ini hasilnya sama dengan 0, fx1-nya sama dengan 0, ya. Jadi gue jangan lupa di sini ya. Maka hasil kita buat variabel baru untuk menampung nanti jawabannya. Hasil sama dengan hasil ini kita setting 0 dulu. Nah, ini hasilnya kalau dia sama dengan ini, maka jawabannya adalah hasilnya ini, ya. Oke. Hasil sama dengan adalah X, ya, hasilnya, hasil hitungan ini. X-nya tuh jawabannya ada di X ini setelah dijumlahkan. Nah, kalau enggak, di sini else if-nya itu adalah hasil perkalian tadi, fx1 dikali dengan fx2, ya. Apakah dia lebih kecil dari 0? Kalau iya, maka cek lagi validasi nilainya. Nah, ini ada absolut nih. Absolut itu harga mutlak. Absolut dari nilai fx1. Jadi tujuan absolut ini biar hasilnya positif, ya. Fx2 kita bandingkan. Nah, kalau dia lebih kecil, X1 lebih kecil, maka hasilnya sama dengan X. Gitu. Kalau enggak, ya, kalau tidak, maka
hasilnya yang berikutnya adalah hasilnya sama dengan hasil diambil dari X plus 1 di hasil yang sebelumnya yang diambil. Nah, tinggal kita print ya. Hati-hati dengan perintah jangan peletakannya, tabulasinya, karena dia akan berbeda hasilnya ya. Kalau kita bulatkan X, 2, kita ngambil dua angka di belakang koma ya, kemudian kita round ya, fx1,7, kita ngambil 7 digit di belakang koma, terus kemudian I sama dengan I plus 1 buat looping ini ya. Perhatikan ini masih di dalam loop ya, jangan ditabulisasi ke sana, nanti dia di luar loop ya. Jadi ini masih di dalam loop. Nah, kalau if ini masih if nih, ini 2 ini if. Nah, ini di dalam if else if ini ya, karena dia nggak ada kurung kurawal ya, seperti itu. Jadi ini hasilnya. Nah, sekarang buat menampilkannya di sini, misalkan di sini saya cetak print, ini buat nampilin judul atasnya, headernya I, iterasi keberapa, ini nilai X nya, terus ini nilai fx nya setelah dimasukkan ya. Kita save, coba kita run dulu. Oke, kita masukkan batas bawahnya min 0,6 ya, batas atas min 0,5, iterasi 10. Nah, error dia, efek 2 belum didefinisikan. Kita cek efek 2 nya ini ya, efek 2 itu error di, nah ini efek 2 ini salah ya, 2 min 0,6 min 0,5 10. Nah, oke, dapat ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini yang masukkan ini ya, ini ya 3, sedangkan ini judul headernya yang print. Nah, I itu dari ini, I itu yang ini, I plus 1, karena nilai awalnya 0 ya kan, tambah 1, jadi 1 dari 0 dulu pertama, 0 1 2 3 4 5 sampai 10 ya. Nah, nilai X diambil dari sini, X itu. Nah, kalau kita hitung X1 ditambah I dikali H, X1 nya kan hasilan ini 0,6 tadi. Nah, 0,6 ditambah dengan 0 dikali H, H nya itu selisih ya. Jadi kalau ditambah 1 berarti 0,6, nanti ditambah dengan min 0 ditambah dengan 0,01 ya, karena dikali ini 1 I nya, H nya adalah min 1, maka minus dia, minus 0,6 ditambah 1 min 1 ya, plus ya. Jadi hasilnya min 0,59, terus berkurang 1 sampai nanti terakhir jadi min 0,5, batas atas, ini batas bawah, ini batas atas. Jadi kalau kita maunya nilai tertinggi, udah tinggal ditukar ininya X2, nanti dia turun ke bawah itu. Nah, untuk fx masukin dari nilai X. Nah, sedangkan yang berikutnya fx2 ini kita masukin ke dalam apa, fungsi yang kedua ini tadi, tambah 1 ya, masukin satu-satu ya hasilnya. Sebenarnya ini bisa dimodif nih, nggak terlalu kepake banyak, tapi nggak apa-apa, ini kita bisa pakai, ini bisa direvisi. Ini buat membandingkan jawaban hasil sebelumnya ya, seperti itu. Nah, yang 3 ini if ini untuk menentukan jawabannya yang tepat ada di mana gitu. Nah, kalau di sini kan perubahan tanda terjadi di iterasi ketiga dan keempat. Di sini jawaban harusnya kan min 57 sama min 0,56, maka kita cetak di sini ya, if ya X1 lebih besar X2 ya, maka jawabannya ya, maka kita jawabannya kita tulis print, ini nggak boleh batasnya, batas atas harus lebih kecil dari batas bawah. Oke ya. Nah, else selain dari itu kita print ya, hasilnya, hasil berada di antara apa,
kita round ya, kita round hasil ya, koma 2 koma dan ya hasil koma round lagi hasil plus 1 koma berapa nih, 2 juga. Oke, terus ini nah, kan save dulu, kita run ya. Oke, nah, perspektif ini huruf tutupnya lupa ya. Oke, nah, kita coba lihat ini statusnya min 0,6 min 0,5 iterasi 10 enter. Tuh, hasilnya jawabannya berada di antara ini. Nah ini yang yang salah di mana nih salahnya ya, kita cek di sini. Jadi hasilnya sama yang ini tadi hasilnya jangan plus 1 plus H ya, karena dia H-nya itu kan menjadi nilai penjumlahnya ya, ditambah H. Kalau plus 1 nanti tambah 1, ini tambah H. Kita ulangi lagi, kita save, kita run, masukin min 0,6 min 0,5 10, kita run. Nah ya, ini kita cocokkan dengan slide yang sebelumnya. Oke, kita cocokkan dengan slide sebelumnya. Oke, ini kita buka, kita hitung di sini. Oh ya, sorry, soalnya bener nggak X ditambah pangkat X. Oke, ini ini beda batasan, sorry, bukan ini sebelum ini. Nah ini batasannya, sorry, nah ini berarti ya 60. Ini beda soal, sorry, soalnya diganti berarti. Jadi soalnya coba kita lihat dulu soal sebelumnya, ini 1. Ini kalau mau diganti soalnya batasnya diganti. Kita run ulang, aduh. Oke, ini batasnya min 1 sama 0 ya. Nah, min 1 berarti batas bawahnya min 1, batas atasnya 0, ini 10. Oke, nah temukan jawabannya 0,6 sama 0,5, hasilnya sama ini ya, ini sama nih 3 dengan ini. Nah sekarang kita coba ini, kita naikin batasnya 0,6 sama 0,5 min 0,5. Kita coba hasilnya sama nggak hasilnya ya, kita run lagi ya, min 0,6 min 0,5 10 enter. Nah kita lihat di sini tuh, 57 sama 56 sini sama itu ya. Nah balik lagi ke sini lagi. Jadi kalau misalkan soalnya berbeda, misalkan contohnya ini, ini 1. Jadi yang dirubah adalah persamaan yang ada di sini. Ininya ini dirubah. Nah ini dirubah persamaan ini. Ya, ini sama ini dirubah. Ya, tinggal ngerubah persamaannya. Nah jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Oke, itu contoh implementasi algoritma ini menggunakan Python. Ya, ini udah dicoba hasilnya. Silakan dicoba sama kalian. Ya, nah ini ada tugas kedua ya, dengan batasan nilai range-nya yang udah ditentukan. Nah, ya. Nah, ini kalian harus tentukan sendiri range-nya. Ada beberapa soal yang range-nya harus kalian tentukan sendiri. Ya, ada yang bisa dikasih tahu. Ya. Nah, gunakan Excel. Ya, gunakan Excel. Terus programnya gimana? Program untuk mencoba aja nih. Mencoba, boleh di capture nanti hasilnya, hasil run di programnya seperti apa. Nah, dimasukkan di Word-nya. Jadi Excel-nya di capture,
Terus bandingkan dengan yang diprogram, hasilnya sama nggak yang ininya nih. Ya, bandingkan dengan program. Persamaan-persamaan ini yang kalian gantikan. Ya. Nah, nanti minggu depan ya, setelah ini atau selama video ini udah dibaca, udah ditonton, nanti akan saya kasih penjelasan detail seperti itu. Ya. Oke, dari saya itu silakan dikerjakan untuk tugas kedua dalam 2 format ya. Format Excel dan format program. Programnya udah ada ini, udah jadi, tinggal merubah persamaannya di sini. Ya. Nanti cocokkan capture hasil ini dengan di Excel sama nggak? Gitu. Oke, terima kasih sampai sini ya. Selamat siang.